Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di dalam kota, menghabisi dilarang. Tapi aturan ini bukan ditetapkan oleh senior Yuan dan yang lainnya. Aturan ini ditetapkan secara mandiri oleh para kultivator sendiri. Terlepas dari 35 kota di alam suci 9 sungai atau 5 kota di alam suci kegelapan, bagaimana mengelola para kultivator terserah mereka. Jadi, beberapa makhluk tertinggi terkadang melanggar aturan ini dan tidak ada yang berani angkat bicara. Hanya satu pernyataan dari Lo Feng saja sudah membuat 15 orang dari kelompok Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia Ketakutan dan dengan patuh membayar 75 triliun kristal primordial. Ketika Kaisar Dewa Jike bertindak, Kaisar Dewa Chanfu tidak berani melawan sedikit pun. Kaisar Dewa Chanfu ini benar-benar lelucon, mencoba menjual dengan harga tinggi, tapi malah dirampok oleh Kaisar Dewa Jike. Siapa yang menyuruhnya menjadi begitu serakah? Para kultivator di sekitar mengobrol, semuanya memperlakukan Kaisar Dewa Chanfu sebagai bahan tertawaan. Kaisar Dewa Chanfu berdiri di sana tanpa ekspresi, merasa malu. Meskipun demikian, tetapi dia tetap tidak ingin melewatkan pengajaran publik Lo Feng kali ini. Dia juga telah mencapai tingkat setengah primordial sebagai yang tercerahkan. Pengajaran di depan umum ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Mungkin aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari sangkar jalinan. Kaisar Dewa Chanfu mengabaikan ejekan di sekitarnya dengan sabar menunggu. Setiap makhluk yang telah mencapai tingkat setengah primordial mendambakan untuk melepaskan diri dari sangkar yang terjalin. Salam kepada Kaisar Dewa Lo Feng, Raja Taois 9 Naga, dan Kaisar Dewa Jike memberi hormat. Pada saat ini, Kaisar Dewa Jike tampak tidak marah sama sekali. Dengan rambut dan jubah yang bersih, bahkan auranya menjadi tenang dan terkendali. Dia sedang memurnikan garis keturunan primordial tingkat dunia, dan sebenarnya tetap berpikiran jernih sepanjang waktu. Hanya saja, dia biasanya larut dalam kekacauan, secara proaktif melampiaskan emosi, bahkan mencari kelompok besar makhluk primordial tingkat rendah untuk dibantai. Menekan emosi tersebut, bahkan sedikit melampiaskannya, dapat menstabilkan kendali atas diri sendiri. Silahkan duduk, kalian berdua, kata Lo Feng dengan sopan. Kedua orang ini jauh lebih kuat daripada makhluk puncak lainnya. Masing-masing memiliki ciri khas yang luar biasa. Kaisar Dewa Lo Feng, ini adalah harta rahasia hidup dan mati yang kudapatkan secara kebetulan. Ini adalah hadiah untuk pertemuan pertama kita. Saat Kaisar Dewa Jike berbicara, dia mengayunkan tangannya dan tongkat tulang emas itu terbang keluar dari tangannya. Lo Feng langsung mengenalinya sebagai harta karun rahasia yang sebelumnya. Kaisar Dewa Lo Feng, jangan khawatir, di alam dewa kegelapan, wajar jika para kultivator saling bertarung dan menjarah. Kaisar Dewa Jike tersenyum tanpa aura jahat. Aku mengambil ini dari Kaisar Dewa Chanfu. Ini adalah konsekuensi dari perbuatanku. Dengan statusku, mengambil satu harta darinya saja sudah merupakan kehormatan baginya. Lo Feng mengambil tongkat tulang emas di depannya. Sambil tertawa, dia berkata, Kaisar Dewa Jike bertindak sungguh jujur. Kehidupan primordial bawaan itu bertindak lebih liar dan buas. Kaisar Dewa Jike berkata, memilih untuk memurnikan garis keturunan. Temperamen seseorang juga harus selaras dengan garis keturunan tersebut. Jalan yang ditempuh garis keturunan tidaklah mudah, kata Raja Taois Naga 9 di samping mereka.
memilih jalan ini tentu saja tidak ada penyesalan. Kaisar Dewa Jike menatap Lo Feng. Kaisar Dewa Lo Feng, bisakah kita berlatih tanding? Biarkan aku melihat seberapa hebatnya tingkat tak terkalahkan. Mungkin aku bisa mengungkapkan lebih banyak potensi dalam garis darah primordial melalui hal itu. Lo Feng mengerti dan tersenyum. Baiklah, aku akan menemanimu mencoba. Raja Taois 9 Naga, Bu Xiu, Bai Yin, dan Cizen menyaksikan dengan penuh minat. Kedua orang yang akan bertarung ini adalah sama-sama istimewa. Salah satunya adalah mengembangkan garis keturunan primordial, khususnya garis keturunan primordial tingkat dunia. Yang satunya lagi sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Di kejauhan, Lo Feng dan Kaisar Dewa Jike berdiri saling berhadapan. Saudara Lo Feng, tolong kendalikan kekuatanmu. Jangan hancurkan rumah gua milikku. Bu Xiu tertawa. Ini adalah rumah gua tempat mereka bertiga biasanya tinggal. Tidak mampu menahan Lo Feng dan gerakan mereka yang tak terkendali. Lo Feng tersenyum tipis dan tiba-tiba lautan darah tak berujung muncul begitu saja di sekitar mereka, langsung menutupi separuh taman termasuk Kaisar Dewa Jike. Air laut bergulir dan membungkus seperti bentuk telur, lapis demi lapis, tanpa ada daya yang bocor keluar. Raja Taois 9 Naga yang sedang mengamati itu agak terkejut. Saudara Lo Feng sungguh menakutkan. Raja Taois Naga 9 merasa agak bangga di dalam hatinya. Yang pertama, dia sudah lama keluar dari sangkar jalinan dengan kehendak spiritualnya, juga dianggap sebagai keberadaan yang tak terkalahkan. Kedua, dia bahkan merupakan kandidat dari Master of Swordsword. Saat berhadapan dengan Lo Feng dan Kaisar Dewa Jike, ada rasa superioritas tertentu dalam dirinya. Air laut berwarna darah ini, meskipun kekuatannya tampak tertahan, aku dapat merasakan kekuatannya. Setidaknya 100 kali lipat kekuatanku. Raja Taois 9 Naga merasa khawatir. Bahkan jika aku memberikan tekanan mental pada Lo Feng, membuatnya hanya mengerahkan 2 atau 3 bagian dari kekuatannya, dia masih dapat dengan mudah menghancurkan diriku. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Kaisar Dewa Lo Feng benar-benar mengesankan. Tolong terima aku. Kaisar Dewa Jike merasakan kekuatan mengerikan dari lautan darah tak berujung secara langsung. Kekuatan ini begitu dahsyat hingga membangkitkan rasa putus asa dalam dirinya. Kesenjangan itu terlalu besar pada dasarnya, tidak mungkin untuk diperjuangkan. Namun, semakin besar perbedaan tersebut, semakin kuat pula gejolak batin Kaisar Dewa Jike. Dia sama sekali tidak menahan kehendak garis darahnya. Sebaliknya, dia menyatu sepenuhnya, membiarkan dirinya meledak tanpa kendali. Kaisar Dewa Jike dengan tangan kosong menyebabkan ledakan terus-menerus di dalam lautan darah tak berujung. Di tengah pertempuran, Kaisar Dewa Jike mengayunkan lengan kanannya, mengubahnya menjadi ular raksasa bergaris. Ular itu bergerak, mengaduk laut dengan kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Saat dia menghentakkan kakinya, ular itu berubah menjadi pilar surgawi yang sangat besar. Kaisar Dewa Jike hanya mampu mengerahkan sebagian dari kekuatan garis darah primordial tingkat dunia, hanya menunjukkan beberapa ciri saja. Lo Feng tahu betul bahwa pemanfaatan potensi garis darah Kaisar Dewa Jike masih terlalu lemah. Jika dia cukup kuat, bahkan hanya dengan memanfaatkan sebagian kecil dari garis darah primordial tingkat dunia, Kaisar Dewa Jike bisa melompat keluar dari sangkar jalinan dan menjadi kehidupan primordial tingkat tinggi.
Lo Feng dengan tubuhnya yang sangat besar, dengan cadangan energi 12 miliar kali lipat, bahkan jika saat ia hanya mampu mengendalikan 10%-nya, kekuatannya jauh lebih tinggi dibandingkan saat ia bertarung melawan Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan yang lainnya. Mengendalikan tubuh dengan cadangan energi 12 miliar kali lipat tidak berpengaruh pada ledakan kekuatannya. Saat aku bertarung melawan Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan yang lainnya, aku berada satu tingkat di atas tingkat puncak. Sekarang aku merasa berada satu tingkat lebih tinggi lagi, namun aku masih dianggap berada di dalam sangkar jalinan. Lo Feng menghela napas dalam hati. Kehidupan di dalam sangkar jalinan, betapapun banyaknya, hanyalah semut jika dibandingkan dengan kehidupan primordial tingkat tinggi. Lo Feng dengan segudang pikiran di benaknya dengan mudah menaklukkan Kaisar Dewa Jike. Kaisar Dewa Jike mengamuk dengan sangat hebat, tetapi sekuat apapun amarahnya, ia tidak mampu mengguncang laut darah tak berujung. Jurang pemisah itu benar-benar terlalu luas. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya kembali ke bentuk normal dan auranya menghilang sepenuhnya. Itu memuaskan. Kaisar Dewa Jike mengumpulkan auranya, tersenyum dan berkata, namun jarak dengan Kaisar Dewa Lo Feng terlalu besar, jauh dari tandingan. Dengan satu pikiran, Lo Feng menyimpan laut darah tak berujung, meninggalkan teman tanpa satupun bunga atau rumput yang rusak. Benar-benar tingkat yang tak terkalahkan. Raja Tawi 9 Naga takjub. Pada saat itu, dia juga mengerti ada 3 tingkatan kekebalan. Pertama adalah kehendak spiritual yang melepaskan diri dari sangkar yang terjalin. Kedua adalah memanfaatkan garis darah primordial tingkat dunia hingga tingkat tertentu. Dan ketiga adalah dao fusi dari setengah primordial. Sekedar memiliki kehendak spiritual yang mampu melepaskan diri dari sangkar memang merupakan tingkatan tak terkalahkan yang paling umum dan terlemah dari ketiganya. Lo Feng ini sepertinya dia tidak mengulah garis keturunan. Apakah dia mengulah dao penggabungan? Raja Tawis Naga berspekulasi. Tapi mengapa dia tidak pernah dibimbing? Kaisar Dewa Lo Feng, Anda bisa memberitahu? Kaisar Dewa Jike bertanya terus terang. Meskipun aku telah memurnikan garis darah primordial tingkat dunia ke dalam tubuh, tetapi aku hanya dapat memanfaatkan potensi yang sangat kecil, tidak mampu melompat keluar dari sangkar jalinan. Apakah Kaisar Dewa Lo Feng memiliki solusi? Garis darah primordial, apakah harus dimurnikan ke dalam tubuh terlebih dahulu sebelum potensinya dimanfaatkan? Lo Feng balik bertanya, bukankah seseorang dapat mempelajari garis darah primordial dengan seksama, meneliti misterinya, memahami esensinya, dan kemudian memurnikannya? Bu Xiu dan yang lainnya mendengarkan dengan seksama. Melepaskan diri dari sangkar jalinan itu sulit bagi mereka. Jika jalur garis darah bisa melepaskan diri dari sangkar jalinan, mereka akan dengan senang hati mengejarnya. Kaisar Dewa Jike mengangguk. Jalur garis keturunan dapat dibagi menjadi 2 jenis. Tipe pertama adalah memurnikan garis keturunan ke dalam tubuh, lalu memanfaatkan potensi garis keturunan tersebut. Inilah yang dilakukan oleh makhluk hidup primordial bawaan. Tipe kedua adalah seperti yang disebutkan oleh Kaisar Dewa Lo Feng, yaitu pertama-tama memahami misteri yang terkandung dalam garis darah primordial, meneliti esensinya, dan kemudian memurnikannya. Secara alami, seseorang dapat melepaskan kekuatan dahsyat garis darah tersebut. Kaisar Dewa Jike berkata, tipe kedua ini terlalu sulit.
bahkan mempelajari garis darah primordial tingkat tinggi. Meskipun seseorang dapat menggunakan harta karun yang ditukar dari aula primordial besar untuk memahami, itu masih terlalu sulit. Raja Tawis Naga juga berkata, satu garis darah primordial tingkat tinggi mungkin mengandung misteri lebih dari selusin Dao. Berapa banyak yang kita pahami, seberapa banyak yang dapat kita pahami. Lofeng mengangguk. Makhluk hidup primordial bawaan terlahir secara alami di dalam ruang primordial tak terbatas, sehingga garis keturunan mereka mengandung berbagai Dao seperti sisik darah menara bintang. Lofeng telah mengamati bahwa pola rahasia tipe kehidupan menempati 34,3%, pola rahasia tipe penghancur menempati 9,2%, dan masih banyak kategori lainnya. Jadi, meskipun Lofeng telah mengumpulkan pengetahuan mendalam tentang kehidupan dan kehancuran, hal utama yang dipelajarinya tentang sisik berwarna darah menara bintang hanya sekitar 43%. Ada banyak bidang yang tidak dikuasai Lofeng. Jalur tak terhingga dan kehidupan yang kukuasai hanya mencapai tingkat setengah primordial. Kaisar Dewa Jike menggelengkan kepalanya. Aku menemukan garis darah primordial tingkat tinggi yang paling kompatibel dengan kehidupan yang menempati 50% dan tak terhingga yang menempati 30%. Namun, banyak dari misteri ini adalah bagian-bagian yang lolos dari sangkar jalinan, dan aku hanya dapat memahami sebagian saja. Untuk benar-benar menyempurnakan garis keturunan primordial, seseorang harus memahami 70% darinya. Kaisar Dewa Jike menatap Lofeng. Memahami 70%, betapa sulitnya itu. Aku bahkan tidak bisa memahami 70% dari garis darah primordial tingkat tinggi. Jalan untuk memahami garis keturunan terlalu rumit, dan pemahamanku masih jauh dari cukup. Karena itu, memanfaatkan potensi garis keturunan lebih cocok untukku, kata Kaisar Dewa Jike. Di sampingnya, Raja Tawis Naga juga berkata, sepengetahuan diriku, mereka yang keluar dari sangkar jalinan melalui jalur garis keturunan sebagian besar memanfaatkan potensi garis keturunan untuk memahami esensi garis keturunan 1 dari 10.000. Lofeng berpikir sejenak. Garis keturunan primordial tingkat rendah, misteri hidup dan mati, aku dapat memahami sepenuhnya. Untuk garis keturunan primordial tingkat tinggi, tingkat kesulitan pemahamanku meningkat secara signifikan. Namun, aku sudah memahami lebih dari 70% dari ketiga jenis tersebut. Jika aku mau, aku bisa menjadi makhluk primordial tingkat tinggi kapan saja. Aku bahkan bisa memilih untuk mengintegrasikan ketiga garis keturunan itu ke dalam tubuhku dan memanfaatkan semua potensinya. Lofeng bahkan merasa bahwa ketiga garis darah primordial tingkat tinggi ini termasuk yang terkuat di levelnya. Setelah ketiganya menyatu dan potensi mereka sepenuhnya dimanfaatkan, mereka mungkin langsung mencapai batas kehidupan primordial tingkat tinggi. Mungkin bahkan ada harapan untuk menembus batas dan naik ke alam primordial tingkat dunia.